Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hadis yang kedua dari kitab Umdatul Mar'ah. Jadi pakai hamzah ya akhwat, bukan pakai ain, bukan Umdatul Mar'ah, tapi Umdatul Mar'ah. Karena mar'ah di sini adalah perempuan ya, dan kita akan belajar di hadis yang kedua. Baik, saya bacakan dulu hadisnya ya akhwat. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syara an-nisa' tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba lil-lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna qulna wa ma nuqsanu dinana wa 'aqlina ya Rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul qulna bala qala fadhalika min nuqsani 'aqliha alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadhalika min nuqsani dinaha. Subhanallah. Di hadis yang kedua ini dibawakan atau diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kita sudah membahas di pertemuan pertama siapa sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri, maka tidak perlu kita bahas kembali ya akhwat. Nanti tinggal di murajaah kembali saja ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika itu beliau sedang keluar ya untuk salat pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi memang subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau di sini menunjukkan bahwa yang namanya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu harus di luar. Ya, maksudnya bukan di dalam ruangan tapi di lapangan. Di sini dikatakan ilal musalla. Nah, teman-teman, beda ya musalla yang dimaksud dalam bahasa Arab dan musalla yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Kalau musalla yang dimaksud dalam bahasa Arab itu artinya adalah tanah lapang. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia yang dimaksud musalla itu adalah tempat sholat yang lebih kecil daripada masjid. Begitu ya kira-kira ya. Jadi yang dimaksud di sini nih teman-teman adalah tempat sholat yang di luar. Yaitu yang dimaksud di sini adalah tanah lapang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya subhanallah ketika itu teman-teman beliau melewati para wanita. Jadi waktu itu beliau sengaja memang ingin memberikan pelajaran khususnya bagi kita kaum wanita. Apa kata beliau? Kata beliau, ya ma'syarun nisa. Nah ini berarti teman-teman khitabnya untuk kita semuanya. Ya, untuk kita kaum wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna. Lihat, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kaum wanita agar kita itu memperbanyak sedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Karena kata Rasulullah SAW, aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mayoritas penduduk neraka adalah dari golongan kaum wanita. Ya subhanallah. Jadi di sini nih menunjukkan bahwa yang namanya neraka itu sudah Allah ciptakan. Ya ini pelajaran untuk kita bahwa yang namanya neraka itu sudah Allah ciptakan. Begitu pula surga. Surga ini sudah Allah ciptakan. Dalam ayat dikatakan ya bahwa yang namanya surga itu uiddat lil muttaqin. Kalau neraka itu uiddat lil kafirin. Dan subhanallah, ini kekhususan untuk Rasulullah SAW. Beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran atau ada apa di neraka tersebut. Dan tidak ada orang dari hamba Allah seperti misalnya kita mengaku-ngaku sudah melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabiah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, faqulna, subhanallah. Ini menunjukkan teman-teman bahwa semangatnya para sahabiah itu untuk mendapatkan kebaikan dan takutnya mereka dengan keburukan. Kalau misalnya ada sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, mereka tuh benar-benar wanita-wanita yang sangat taat ya, wanita-wanita yang mereka ingin segera untuk mengetahui kebaikan
dan bersegera pula untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, inilah akhlak dari para sahabiyah, ya Masya Allah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wabima ya Rasulullah, ya kenapa kita itu banyak, ya para kaum wanita itu banyak yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Masya Allah. Dan ini teman-teman artinya untuk kita jadikan sebagai evaluasi, ya. Kenapa kita itu kebanyakan masuk ke dalam neraka? Maka kata Rasulullah SAW, ya, tukthirnal la'an. Di antara wanita ini banyak yang melaknat, dan kita sudah belajar apa itu arti laknat, kenapa kaum wanita akhirnya banyak terjatuh ke dalam penyakit-penyakit lisan. Kan kemarin ya kita pernah belajar di hari Kamis ketika kita belajar kitabnya Ummu Abdillah, dan alhamdulillah dalam hadis ini Umdatul Mar'ah disebutkan kembali, ya, mengevaluasi. Berarti kita sebagai kaum muslimah, teman-teman, ya akhwat, perhatikan lisan kita. Jangan sampai dikit-dikit mencela, dikit-dikit melaknat, subhanallah. Karena ini yang menyebabkan banyaknya wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang pahala sholatnya, sayang pahala puasanya, sayang juga pahala-pahala yang lainnya. Kalau dia melakukan ibadah rajin dari ibadah sholat, puasa, ngaji, tapi ternyata lisannya nggak dijaga, tapi ternyata dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya, tapi dia ternyata selalu menyakiti ibu bapaknya, saudaranya dengan lisannya, subhanallah. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan untuk mencela, jangan bermudah-mudahan untuk melaknat, ya subhanallah. Karena sesungguhnya apabila laknat itu telah dikeluarkan oleh seorang, maka laknat itu akan mencari kepada siapa yang ia tuju. Kalau dia tidak menemukan, maka kembali kepada orang yang melaknat. Ya, dihati-hati ya akhwat apa yang akan kita ucapkan, karena itu semuanya akan menyebabkan apakah kita masuk ke dalam surganya Allah atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadzubillah. Baik, wa takfurnal ashir. Dan di antara banyaknya kita kaum wanita itu masuk ke dalam nerakanya Allah karena mengingkari pemberian suami. Jadi yang dimaksud di sini al-kufr itu bukan kufur keluar dari Islam, ya, bukan maksudnya bukan kafir, bukan, tapi yang dimaksud di sini adalah kufranul hukuk, yaitu istri tidak mau memberikan kewajibannya kepada suami, atau istri juga dia tidak mensyukuri atau tidak mau bersyukur atas pemberian suami, ya Masya Allah. Padahal Masya Allah, ya, suami telah memberikan apa yang mereka miliki, para suami itu, kepada kita, ya Masya Allah, sepanjang kita menikah dengannya, ya subhanallah. Tapi subhanallah terkadang seorang wanita itu mudahnya mengatakan bahwa suaminya tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan, ya. Ketika dia sedang marah misalnya, Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti, ya, kepada para sahabat bahwa yang namanya para wanita itu terkadang dia akan mengatakan kepada suaminya, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu, ya, hujan setahun benar-benar tidak dianggap dikarenakan adanya kemarau sehari, kata Rasulullah SAW, ya Masya Allah. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita benar-benar memaksimalkan rasa qanaah kita, yang merasa cukup dengan pemberian suami, karena hakikatnya rizki itu bukan nominal-nominal yang ada, ya, di dalam buku-buku tabungan, dan juga bukan seberapa banyak materi, tapi yang namanya qanaah itu adalah kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada suami kita. Jadi ukuran rizki itu bukan karena gaji, ya teman-teman, karena yang namanya gaji suami kita kan biasanya misalnya dari atasannya, sedangkan rizki itu dari Allah, ya. Dan gaji itu biasanya dijemput dengan kerja, misalnya suami kita mencari nafkah, ya. Tapi kalau rizki itu kan dijemput dengan takwa, ya, kita beribadah kepada Allah, kita dapatkan rizki. Dan ketahuilah bahwa biasanya kalau teman-teman punya suami yang mendapatkan gaji setiap bulannya, itu kan bisa terdeteksi, ya, setiap bulannya dapat berapa. Tapi kalau rizki kan subhanallah itu kadang datang dari arah yang tak terduga. Dan ketahuilah bahwa rizki itu nggak melulu materi uang, ya teman-teman, tapi itu juga bisa berupa nikmat sehat, ya subhanallah, kebahagiaan, anak-anak yang solih, dimudahkannya kita membaca Al-Quran, kemudian subhanallah dimudahkannya kita untuk berzikir kepada Allah. Itu semuanya adalah rizki. Jadi rizki itu tidak mesti nominalnya berapa, ya, tapi kita tahu bahwa rizki itu
adalah apa-apa yang Allah berikan. Jadi tidak semua orang tuh punya gaji, tapi pasti setiap orang punya rezeki ya. Dan mungkin gaji itu bisa ditukar, tapi tenanglah, rezeki tidak akan bisa tertukar karena rezeki itu sudah tertakar. Ya, itu aja. Jadi itu yang membuat kita tenang ya teman-teman, tidak gampang-gampang hasad, tidak gampang-gampang kita panas ketika melihat kondisi suaminya orang lain misalnya mendapatkan lebih banyak dari gaji yang ia dapatkan misalnya. Nah, jadi benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulil hazim min ihdakun. Kata Rasulullah SAW bahwa kalian itu, wahai kaum wanita, kata Rasulullah SAW ya, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat selain kalian, wahai kaum wanita. Ya, subhanallah. Jadi ini penjelasan yang luar biasa ya teman-teman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kurangnya akal wanita ini pertama dari sisi ingatan. Ya, jadi memang kita harus bisa menerima bahwa yang namanya laki-laki itu Allah berikan lebih tajam ingatannya ya, subhanallah. Dan kita juga harus tahu fitrahnya kita sebagai seorang wanita bahwa di antara yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita teman-teman ya, kesaksian seorang laki-laki itu telah Allah cukupkan ya, tidak seperti kaum wanita. Dan kita tahu bahwa subhanallah ketika Rasulullah SAW menjelaskan ya kekurangan akal seorang wanita dan persaksiannya harus diperkuat dengan persaksian wanita lainnya, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Coba teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 82, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Lihat, persaksian dengan 2 orang saksi ya, dari orang laki-laki di antaramu. Dan jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki. Boleh persaksian itu seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Ya. Nah, ini di antara teman-teman bahwa ternyata wanita ini ada kekurangannya dari segi persaksian ya. Dan ini yang harus kita memang benar-benar akui ya. Jadi jangan sampai kita kayaknya enggak deh gitu ya. Subhanallah, ini Allah loh yang mengatakan. Ini enggak apa-apa. Memang ada hikmahnya ketika subhanallah yang namanya wanita itu dia kurang dalam segi agama ya. Subhanallah, dan terkadang subhanallah wanita ini fitnahnya itu subhanallah besar sekali sampai kadang menghilangkan akal seorang laki-laki ya. Maksudnya banyak kaum laki-laki yang akhirnya terfitnah oleh kaum wanita, dan banyak kaum laki-laki yang akhirnya tunduk dengan para wanita. Ya, subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika para sahabiyah bertanya, wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah. Ya subhanallah. Kemudian mereka bertanya lagi ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum wanita, kalian itu adalah orang-orang yang akal dan agamanya itu kurang. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Subhanallah, ini menunjukkan ya bahwa para sahabiyah itu adalah orang-orang yang taat. Mereka itu tidak menolak, mereka menerima bahwa mereka itu kurang dalam segi agama dan akal. Kata-katanya mereka coba dilihat teman-teman, bukan kenapa ya Rasulullah kami itu bisa kurang akal dan agama, tapi perkataan mereka itu menanyakan apa yang menyebabkan kita itu kurang agama dan akal ya Rasulullah. Ya subhanallah. Ya, ini penting bagi kita nih teman-teman. Kalau apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, baik itu perintah ataupun larangan, maka penting bagi kita untuk benar-benar menerimanya. Ya, di subhanallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga Allah jadikan kita ini orang-orang yang apabila Allah dan Rasulnya telah mengucapkan, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, memberitahukan kepada mereka, alaysa syahadatul mar'ati misla nisfu syahadati rajul. Rasulullah mulai mengajak dialog kaum wanita, bahwa kata Rasulullah SAW,
Bukankah dalam persaksian seorang wanita itu separuh dari kesaksian seorang laki-laki? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang namanya laki-laki itu kesaksiannya Masya Allah cukup kalau nggak ada 2, 1. Tapi untuk wanita itu harus 2. Dan kalau saksinya hanya 1 maka ditolak persaksiannya. Ya, jadi subhanallah ini penting bagi kita ya teman-teman, bahwa ternyata wanita itu dilihat dari kurang akal dan kurang agama. Diantaranya kurang akal karena kesaksian seorang wanita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali dia 2 wanita. Ya, baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara kekurangan wanita dari segi agama ya, qala fadzaliki min nuqsani aqliha. Nah, apa dari segi agama? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, bala, kata mereka, qala fadzaliki min nuqsani dina. Kata mereka, ya Rasulullah, terus apa kekurangan dari segi agama kita? Rasulullah menjelaskan, bukankah kalian itu wahai kaum wanita kalau lagi haid, kalau pas lagi haid kalian itu enggak sholat dan enggak puasa? Dan kita tahu ya subhanallah, kita kan kalau sedang haid itu kan kita tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat ya, dan kita tidak perlu mengqadanya ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau kita haid maka kita tidak perlu mengqadha sholat tersebut. Dan ketika bulan Ramadan datang misalnya, kan wanita-wanita yang haid dilarang untuk berpuasa, karena syarat dari orang berpuasa itu adalah diantaranya untuk wanita adalah dia suci dari haid dan nifas. Jadi kalau siapapun dari seorang wanita muslimah, dia ketika datang bulan Ramadan diwajibkan baginya puasa Ramadan, maka dia boleh tidak berpuasa kalau pas datang haid atau nifas ya. Nah, bedanya kalau untuk puasa ini dia nanti akan mengqadanya, harus mengqadanya di luar bulan Ramadan ya. Dan ini yang harus kita benar-benar terima ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah syariat dari Allah. Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa untuk urusan puasa bagi wanita dan haid itu tidak diperbolehkan, tapi dia harus qadha. Beda dengan salat. Salat wanita yang haid atau nifas ya, ketika ia dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh salat dan tidak wajib baginya untuk mengqadha. Jangan sampai kita tanya kenapa orang haid nifas itu enggak mengqadha salat tapi ternyata mengqadha puasa ya misalnya. Ya, ini juga pernah terjadi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seperti ini ya. Jadi ada wanita yang ditanya seperti ini, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan aharuriyatin anti gitu ya. Soal panjang hadisnya. Jadi benar-benar kita yakini teman-teman bahwa syariat Allah itu untuk kita adalah yang terbaik. Bisa dibayangkan enggak sih kalau misalnya ada orang nifas, misal 40 hari ya, saya ambil yang kebanyakan aja kan. Kalau yang 60 hari kan kadang ada, kadang enggak ya. Atau yang kurang dari 40 hari juga kadang ada, kadang enggak gitu kan. Jadi saya ambil yang keumuman wanita. Keumuman wanita itu kan biasanya kalau nifas ya ibu-ibu ya, misalnya 40 hari nih. Subhanallah, bisa dibayangkan enggak 40 hari orang nifas, dia meninggalkan sholat ya kan. Terus kalau misalnya syariat Allah mewajibkan untuk mengqadha bagi emak-emak nih yang baru melahirkan, artinya coba bisa dibayangkan 40 hari dikali 5. Misalnya yang wajib-wajib ya, 40 kali 5 200 sholat diqadha. Padahal dia dalam keadaan baru melahirkan, belum lagi bayinya belum bisa dikondisikan ya, kadang begadang malam gitu kan kalau ibu-ibu habis melahirkan, kadang bayinya nangis. Terus yang namanya emosi ibu-ibu habis melahirkan kan kadang belum stabil. Terus dia baru selesai nifas, harus punya hutang sholat. Subhanallah. Jadi ini memang benar-benar ya, syariat tidak adanya qadha sholat ini bagi seorang wanita yang haid atau nifas, ini benar-benar adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum wanita. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur nih kepada Allah. Ya Allah, jadi apa yang Engkau syariatkan, apa yang Engkau perintahkan kepada kita ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Ya subhanallah. Dan subhanallah ya teman-teman, terkadang kita itu sempat berburuk sangka misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah kita benar-benar akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, namun dalam hal ini ya, terkadang wanita juga bisa melebihi kaum laki-laki dalam beberapa hal, misalnya dalam beramal salih misalnya ya. Jadi subhanallah
kita tahu bahwa para sahabiyah itu juga mereka adalah wanita-wanita yang berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba ya dalam beramal solih ya. Mereka nggak mau ketinggalan dengan kaum laki-laki dalam beramal solih ya, Masya Allah. Dan sungguh Allah itu maha baik ya, ketika Allah menjadikan bahwa seorang wanita ketika dia sholat 5 waktu ya, subhanallah, ketika dia puasa Ramadan ya, ketika dia mentaati suami dan menjaga kemaluannya, maka ia masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Subhanallah, ini kebaikan yang Allah berikan ya akhwat ya. Di subhanallah, jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah tidak adil, naudzubillah summa naudzubillah ya. Jadi apapun yang Allah telah takdirkan kepada kita saat ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang wanita, maka ini adalah yang terbaik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wanita itu, teman-teman, bebannya tidak lebih berat daripada kaum laki-laki ya, Masya Allah. Di subhanallah, jangan sampai ya teman-teman, kita naudzubillah summa naudzubillah ya, zaman sekarang kan ada yang sudah Allah ciptakan dirinya kaum wanita pengen jadi laki-laki. Allah telah ciptakan baginya laki-laki, ternyata pengen jadi wanita ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, mentakdirkan kita, oh ya saya lupa menjelaskan tadi ya, untuk meninggalkan salat dan puasa ketika haid, ini bukan sebuah dosa ya, bukan. Tapi memang ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali nih teman-teman ya mencoba lagi haid pengen salat atau salat bahkan ya. Jangan, itu malah dosa ya. Ini benar-benar kita ya, kalau Allah sudah jelaskan itu tidak boleh, ya sudah kita jauhin. Kalau Allah berikan sebuah aturan, ya kita jalankan. Dan yang namanya wanita haid itu bukan berarti tidak bisa beramal solih ya teman-teman. Kan banyak tuh pertanyaan kemarin ketika pas Ramadan itu ya. Bagaimana caranya wanita-wanita haid dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar misalnya. Subhanallah, ada banyak ladang pahala yang bisa dilakukan oleh kita kaum wanita, khususnya muslimah, ketika kita dalam keadaan haid. Ya subhanallah, kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa memberikan makan untuk fakir miskin, kita bisa mendidik anak-anak, ya subhanallah, kita bisa menyiapkan makanan untuk keluarga kita, Masya Allah, kita bisa bertolabul ilm, ya kita bisa misalnya apa, berbuat baik kepada tetangga kita, berbirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, Masya Allah, itu semuanya kebaikan, ya Masya Allah. Jangan pernah kita merasa kalau haid itu, wah artinya kita dapat petaka misalnya. Jangan, ya diterima, benar-benar diterima, alhamdulillah, dan disyukuri karena itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Begitu ya akhwat ya, jadi benar-benar kita mensyukuri atas nikmat Allah dan benar-benar kita menjadi wanita-wanita yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Baik, aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.